tugas 2 dengan matkul filsafat ilmu. Tugas yang pertama, soal yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu berperan penting dalam menjelaskan hakikat ilmu pendidikan, baik dari segi keberadaan, metode, maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Dari sisi ontologi, filsafat ilmu mengkaji apa yang menjadi objek pendidikan seperti peserta didik, proses belajar, guru, lingkungan, dan tujuan pendidik. Nah, dari sisi epistemologi, filsafat ilmu menelaah bagaimana pengetahuan pendidikan diproses melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan pengalaman belajar yang sistematis sehingga pendidikan diakui sebagai ilmu yang ilmiah. Sedangkan dari sisi aksiologi, filsafat ilmu menekankan bahwa pendidikan harus memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia, seperti membentuk karakter, moral, dan keterampilan sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat kedudukan ilmu pendidikan sebagai ilmu yang tidak hanya teoris tetapi juga bernilai dan manfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membantu peserta didik memahami kehidupan, mengembangkan potensi, dan membentuk karakter positif. Ketika pendidikan dilaksanakan secara termutu dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, maka hal tersebut akan memperkaya kajian ilmu. Filsafat ilmu berkembang karena adanya refleksi terhadap praktik pendidikan di lapangan. Misalnya tentang metode pembelajaran yang efektif, nilai moral dalam pendidikan, serta hubungan antara ilmu dan perkembangan manusia. Pendidikan yang bernilai juga mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru mengenai tujuan pendidikan, hak peserta didik, dan peran guru dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik pendidikan yang baik akan menjadi sumber pengembangan teori dan pemikiran filsafat ilmu pendidikan. Itu tugas nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, karena mampu digunakan untuk mengkaji dan membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu 1. Ontologi, kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Nah, untuk ontologi digunakan untuk memahami hakikat suatu masalah pendidikan, misalnya apa sebenarnya tujuan pendidikan dan siapa hakikat peserta didik. Dan untuk epistemologi digunakan untuk menganalisis bagaimana pengetahuan dan proses pembelajaran diperoleh. Misalnya, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat dan ilmiah. Nah, untuk ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi digunakan untuk menilai manfaat, etika, dan nilai dalam pendidikan. Misalnya, apakah suatu kebijakan pendidikan memberikan dampak baik bagi peserta didik dan masyarakat. Dengan ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu pendidik dan mengambil kebijakan memahami akar masalah pendidikan secara lebih kritis, logis, dan sistematis, sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat. Nah, soal nomor 4 yaitu tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misal dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Nah, di sini contoh penerapan filsafat ilmu
dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum maupun proses pembelajaran. Misalnya pada penerapan kurikulum merdeka di Indonesia, kurikulum ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Dari sisi ontologi, peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif dan unik. Dari sisi epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui proyek, pengalaman langsung, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya menghafal materi. Dari sisi aksiologi, kurikulum ini menekankan pembentukan karakter, kreativitas, gotong royong, dan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Itu untuk soal nomor 4. Demikian pemaparan dari tugas 2 filsafat ilmu. Semoga jawabannya bisa membantu, dan apabila ada penjelasan yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bila kita